Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabarnya hari ini? Baik. Aku plus karena semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini untuk pembelajaran bahasa Indonesia, pastinya tadi pagi kita pada jam perwalian sudah berdoa ya, nak? Iya. Itu tandanya kita adalah orang-orang yang bersyukur dan orang-orang yang senantiasa memanjatkan doa kepada Tuhan sebelum memulai aktivitas. Betul kan, nak? Baik, terima kasih. Sebelum Bapak mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita akan joget-joget dulu ya, nak. Ayo, mari kita silakan berdiri. Oh, usah serius-serius sekali ya. Mudah-mudahan Bapak ngerti juga jogetnya. Mati lagi, tengok lah. Ayo, silakan. Murid. Ke siswa. Telinga. Ayo. Ayo goyang-goyang. Gerakan tangan ke kanan ke kiri, angkat ke atas, ayo goyang-goyang. Gerakan kaki ke kanan ke kiri, maju ke depan, Mundur ke belakang. bersama-sama kita lakukan gerakan badan, ikut irama, berputar-putar, lambaikan tangan, badan menjadi kuat, sehat dan ini kepala, ini telinga, Ini dagu. Ayo goyang-goyang. ini perut, ini pinggang. Ayo goyang-goyang. Gerakan tangan ke kanan ke kiri, angkat ke atas, ayo Goyang-goyang. gerakan kaki ke kanan Ke kiri. maju ke depan, Mundur ke belakang. bersama-sama kita lakukan gerakan badan, ikut irama, berputar-putar, lambaikan tangan, badan menjadi kuat, sehat dan bisa. Kasih plus untuk kita. Nampak kali nggak berbayar. Silakan duduk anak-anak. Kasih plus untuk kita semua. Ya, mudah-mudahan ice breaking yang Bapak buat tadi bisa membuat kita untuk semangat hari ini. Mas, semangat ya, nak? Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai materi kita pada pagi hari ini, Bapak tunjukkan dulu di sini kesepakatan kelas kita ya, nak. Mudah-mudahan bisa kita sepakati bersama selama pembelajaran berlangsung. Yang pertama, harus tertib selama pembelajaran berlangsung. Setuju ya, nak? Baik. Yang kedua, saling menghargai pendapat. Setuju ya, nak? Iya, betul. Baru yang ketiga, memberikan kesempatan untuk berbicara, gitu ya, nak? Yang keempat, tidak menyela pendapat teman. Dan yang kelima, harus menjaga kebersihan ruangan. Setuju ya, nak? Baik. Ya, itulah kesepakatan yang harus kita sepakati selama pembelajaran berlangsung. Adapun materi kita hari ini adalah tentang teks berita ya, nak. Ya, dari pembelajaran sebelumnya kamu telah memahami bahwa yang dimaksud dengan teks berita itu adalah
ya segala sesuatu yang mengungkapkan peristiwa yang terjadi ya, dan dia harus memiliki struktur yang khas. Ada yang masih ingat tentang struktur berita, nak? Ada yang masih ingat struktur berita? Ada siapa yang masih ingat? Coba angkat tangan. Struktur. Ini mungkin ininya ya, unsurnya. Kalau di buku paket kita kan, nak, itu ada di halaman 43. Coba siapa yang mau menyebutkan apa saja yang menjadi struktur berita? Silakan, Bona. Baik, kita kasih plus untuk teman kita Bona. Ya, jawaban dari Bona benar ya, nak. Ya, tadi ada apa saja? Ada kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Baik. Ya, betul sekali jawaban teman kita Bona. Kemudian dalam berita juga kita kenal ada istilah 5W tambah 1H, ya kan, nak? Pasti juga masih ingat. Siapa yang ingin menyebutkan apa saja 5W tambah 1H? Silakan, Felicia. Iya, betul atau salah yang disampaikan teman kita Felicia? Betul. Kasih plus untuk Felicia. Betul sekali jawabannya ya, nak. Baik. Ya, itu dia tadi berita-berita yang kita sampaikan ya. Selanjutnya kan, nak, bahwa dalam mengevaluasi teks berita nanti ada 3 hal yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah menemukan gagasan penting dalam teks berita. Yang kedua, menyimpulkan isi teks. Dan yang ketiga, mengenal dan memahami kalimat majemuk yang sudah beberapa hal mungkin sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Baik, seperti pada pertemuan sebelumnya, Bapak telah membagi kelas menjadi 3 kelompok. Ada kelompok visual, ada kelompok audio visual, dan ada kelompok kinestetik. Ya, karena coba tunjuk tangan yang kelompok visual, siapa saja? Ya, ini kelompok visual ya, nak, yang paling sebelah kanan ya. Ya, terima kasih untuk kelompok visual. Nanti yang akan menjadi juru bicara dari kelompok visual nanti dipilih 1 orang ya. Baik. Kemudian untuk kelompok audio visual, silakan tunjuk tangan audio visual. Iya, kelompok audio visual. Iya. Nanti ditunjuk 1 orang juru bicara untuk kelompok audio visual. Terima kasih untuk anak-anak Bapak kelompok audio visual. Dan untuk kelompok kinestetik, iya, terima kasih untuk kelompok kinestetik. Nanti ditunjuk 1 orang untuk menjadi pembicara. Baik, ada pula yang hal-hal yang akan kalian lakukan pada setiap kelompok adalah membuat tagihan tentang ulasan berita, ya, dengan menyesuaikan gaya belajarnya, ya. Apakah kamu lebih suka hanya yang berkaitan dengan mendengar saja atau melihat saja, ya kan? Kemudian apakah kamu suka hanya keduanya, mendengar dan melihat saja? Apa yang ingin kamu sampaikan, ya, itu untuk kelompok audiovisual. Dan kelompok yang ketiga, apakah kamu tidak hanya mendengar melihat, tapi juga ada aksi atau ada gerakan di sana, ada perbuatan yang nyata yang kamu lakukan. Ya, itu nanti kamu lakukan sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu mengevaluasi teks berita. Silakan, nak, untuk mengerjakannya. Silakan, nak. Stop dulu, Bu. Baiklah, silakan kita mulai proses kelompoknya. Bapak kasih waktu selama 30 menit untuk mengerjakannya sesuai dengan target yang kita.
Ya baik, di sini anak-anak bisa saling berkolaborasi dan menyampaikan idenya masing-masing untuk menghasilkan tugas kelompok yang baik dari masing-masing kelompok. Ya, silakan saling mencurahkan idenya, pendapatnya agar menghasilkan tugas kelompok yang bagus. Baik, sudah selesai Nana? Oke, kasih plus untuk kita semuanya karena sudah selesai. Kita akan mendengarkan hasil tugas dari kelompok visual untuk menyampaikan hasil tugas mereka. Silakan anak-anak Bapak dari kelompok visual untuk menyampaikan hasil tugas kelompoknya. Kami dari kelompok dua orang anggotanya. Sini dampingi dua. Baik, kami dari kelompok visual akan menyampaikan tentang apa yang kami dapat setelah kami membaca beberapa berita yang telah kami baca. Di sini kami mendapat judul berita tentang K-pop populer, bahasa Korea jadi banyak dipelajari orang asing. Jadi, ya, ini adalah hasil pekerjaan kami. Baik, terima kasih ya, Nak. Selanjutnya kita akan melihat tugas dari kelompok audio visual. Silakan, Nak. Kalian seperti presentasi ya. Tunjukkan ke layar ya. Kayak suaranya itu. Oke, kami dari kelompok audiovisual akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teks berita, yaitu kami mengangkat tema tentang sosialisasi pemilih pemula. Medan, 18 Oktober 2023, SMA 1 Thomas 2 Medan mengadakan dengan tekad kuat untuk membentuk pemilih pemula yang cerdas dan berkompeten dalam proses pemilu. Mengadakan sebuah kegiatan yang bernama sosialisasi pemilih pemula. Kegiatan ini merupakan bagian dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang mereka gelar dengan tema utama yaitu Suara Demokrasi. Nah, dari sosialisasi ini, sekolah kami SMA 1 Thomas 2 berkolaborasi dengan Komisi Pemilihan Umum atau KPU dari Kota Medan dan sama-sama mengadakan sosialisasi di mana nantinya KPU akan mengenalkan bagaimana sih cara-cara untuk memilih tepatnya di tempat TPS untuk memilih bagi calon-calon pemilih. Nah, acara ini dimulai dengan kata sambutan dari Suster Kepala Sekolah SMA 1 Thomas 2. Suster Kepala Sekolah juga memaparkan bahwa Suster ini senang kita bisa mengadakan, terutama KPU dari sekolah kita bisa mengadakan sosialisasi untuk siswa-siswi SMA 1 Thomas 2. Kemudian, acara ini dilanjuti dengan pemaparan materi oleh salah satu anggota KPU Kota Medan, yaitu Bapak Edi Suhartono. Nah, Bapak Edi Suhartono ini juga didampingi oleh beberapa panitia pemilihan kecamatan atau PPK dari Medan, di mana Bapak Edi Suhartono ini memaparkan apa-apa saja pekerjaan dari KPU, bagaimana KPU berperan dalam pemilihan umum, apa saja betapa pentingnya, apa saja penting-pentingnya dari demokrasi, dan juga ia juga dalam pemaparannya menguraikan peran penting dari 3 pihak yang terlibat dalam proses pemilu, yaitu panitia pemilu, calon pemimpin, dan juga peserta pemilu. Kemudian, setelah sesi pemaparan dari Bapak Edi Suhartono ini, siswa-siswi juga banyak yang bertanya kepada Bapak Edi Suhartono mengenai
pertanyaan-pertanyaan seputar pemilu. Mereka ingin memahami banyak hal dari ketentuan memilih. Ada juga yang bertanya situasi-situasi apa saja yang membuat KPU menjadi terkendala dalam pemilu. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Ya, thank you ya. Baik, itulah tadi untuk kelompok dari audiovisual. Yang terakhir kita akan menyaksikan tugas kelompok dari kinestetik. Silakan anak-anak Bapak dari kelompok kinestetik untuk menyampaikan hasil kelompoknya. Ini prosesnya dulu kalian buat ya. Berikut kami menyampaikan, kami membuat sebuah ini. Adalah tayangan kami. Silakan. Oke, baik. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok kinestetik akan menampilkan tugas video berita kami mewawancarai para pedagang kaki lima tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian para pedagang. Berikut adalah cuplikan video teks berita kami. Selamat siang pemirsa berjumpa lagi dengan saya Selina Puspa dalam acara seputar berita untuk menggambarkan ketika yang menarik uang dan kepercayaan yang kami lakukan seputar berita surat ini. Berita surat ini yaitu dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat Indonesia, terutama bagi para pedagang. Oke, sekian cuplikan tugas video berita kami yang bisa kami paparkan. Ya.